Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Ariska Ali MAG selaku pembawa tausiah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Miftahul Khair, Ibu Dr. Randa Haja Siti Samsia MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Serta yang kami banggakan Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair, SMKS Muhammadiyah Serui. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Masih tetap semangat puasanya? Insya Allah semangat. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul pada studio RRI Serui dalam Risalah Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pendengar setia RRI Serui dimanapun berada, sebelum kita mulai Risalah Ramadan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah kita Ustadz Ariska Ali MAG. Beliau datang jauh dari Makassar dan beliau ini adalah aktivis dakwah. Dia juga yang akan menemani kita pada sore hari ini, Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair SMKS Muhammadiyah Serui pada Risalah Ramadan dengan bertema keutamaan sholat malam di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, bersama kami Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair SMKS Muhammadiyah Serui akan mensenandungkan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilak wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Masya Allah, senandung selawat yang menyejukkan hati dari ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair. Pendengar RRI Serui dimanapun berada. Baik, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Ariska Ali MAG.
Kepada Ustadz, disahkan dengan hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk lebih semangat diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa RRI yang setia dimanapun berada, serta majelis ta'lim Miftahul Khair yang membersamai kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik nikmat kesehatan maupun nikmat iman, terlebih-lebih nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Tema pada hari ini Masya Allah sangat bagus ya Ibu, terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang masyhur kita dengar, man qama Ramadan imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah Subhanahu wa taala adalah diampuni dosa-dosa. Namun ada perlu kita pahami secara istilah atau bahasa qiyamul lail, ya. Qiyam dalam bahasa Arab atau ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an itu sejalan akar kata qayyima atau qawwamin, aqoma, itu semua. Ketika kita melihat Al-Qur'an ini, qayyima ini dikaitkan dengan hamba yang mendapatkan kitab atau diberikan kitab. Secara tekstual, makna dalam ayat ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal surah Al-Kahfi, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Penegasannya adalah qayyima. Nah, artinya apa? Ketika ada Al-Qur'an di dalam hati seorang hamba, ya, ada Al-Qur'an, ada surah Al-Fatihah atau Al-Ikhlas paling pendek, atau Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan hamba ini tidak memiliki lagi pikiran bengkok, ya, tidak ingin melakukan hal-hal yang aneh, hati lagi bahkan bersih, ya, atau jernih. Nah, ketika kita melihat ayat yang terkait dengan qayyima atau yang lain seakar juga dengan koma, yaitu qawamin, yaitu la yajrimannakum syana'anu qaumin. Qawamin itu digandengkan dengan orang yang tidak ada rasa benci di dalam hatinya. Seakan-akan orang yang koma, yang qawamin, qayyima, itu yang dipenuhi adalah mahabbah, kasih sayang di dalam hatinya. Sejalan dengan hadis dalam kitab Al-Mukhtar Al-Hadis, yaitu Ra'sul akli ba'dal iman at-tawaddudu ilan nas. Puncak akal kecerdasan seseorang itu setelah beriman berkasih sayang kepada manusia. Nah, ketika kita melihat ayat Qumil laila illa qalila, nah, ini sudah dihubungkan dengan al-lail. Tapi ketika kita melihat al-lail dalam Al-Quran, jangan terlalu jauh, kita melihat awal surah Al-Isra.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan di sini kemudian dihubungkan dengan abdihi, hamba lagi. Seakan-akan seorang hamba ini, siapapun kita ini, bisa menjadi dalam konteks hamba di sini yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau secara tekstualnya ya masjid di Mekah dan di Palestina. Tapi ketika kita mengambil isyarat dalam diri kita, ya ditujukan untuk diri, minal masjidil haram, akal ini, kemudian hati. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari akal turun ke hati. Seakan-akan orang yang pada dasarnya semua manusia dia di dalam kegelapan malam. Ini isyarat malam ini adalah kegelapan. Kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah juz 14 An-Nahl ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada dasarnya seluruh manusia ini dikeluarkan dari perut ibunya tidak memiliki ilmu sedikit pun. Ya, jadi kalau tidak memiliki ilmu seakan gelap. Ya, tidak ada pengetahuan. Tapi waja'ala lakumus sam'ah, diberikan pendengaran. Pada saat mendengar, inilah akal mulai memproses. Wal abasara, atau apa yang dilihat, maka munculnya yang namanya ilmu. Ya. Yang mana dikehendaki adalah alladzi barakna haulahu. Karena setelah masuknya ilmu diproses oleh akal dan dihayati, waja'ala musama wal abasar wal af'idah. Terakhir adalah hati, dikelola oleh hati, dihayati, ditadaburi kata-kata kita, sehingga nanti alladzi barakna haulahu, tangan kita, kaki kita berkah. Ya, kaki senantiasa berjalan ke tempat ibadah atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, ya, mata kita melihat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah. Alladzi barakna haulahu. Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi kami perlihatkan ayat-ayat kami itu di dalam berbagai ufuk dan di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, mampukah kita melihat kebesaran Tuhan di dalam diri kita dengan adanya tangan kita, mata kita? Nah, secara otomatis kita gabungkan antara koma dengan al-lail menjadi qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila uzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini lagi hubungan Al-Qur'an dengan malam. Seakan-akan hati dihubungkan dengan Al-Qur'an. Maka apa yang terjadi? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa ta'aw aqwa mukila. Maka hati menjadi kuat. Hati ini menjadi kuat serta bacaan berbekas di dalam hati, atau dalam bahasa lainnya kalau ingin menghafal juga bagus di malam hari, ya, atau hati dalam gelap itu bisa juga. Kita membaca Al-Qur'an maka hati menjadi bersih dan bersinar. Maka proses belajar Al-Quran itu tidak bisa 1 kali, 2 kali, itu proses panjang. Karena kenapa? Untuk menguatkan hati, membersihkan hati. Sehingga orang kafir pernah berprotes. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa ini Al-Quran tidak diturunkan 1 kali saja? Kadzalika linutsabbita bihi fu'ada. Tujuannya untuk memperkuat hati. Nah, sejalan tadi dengan hati yang gelap. Ya, kalau dalam ayat lain, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Jadi Al-Qur'an ini dalam tafsirnya ini mau'izah adalah Al-Qur'an, menyembuhkan hati. Sehingga nanti ketika kita secara tekstualnya untuk bangun tahajud, ya ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, di dalam malam ini, ya, fatahajjad. Ini langsung malam, tidak disebutkan lagi kum atau koma minal lail. Langsung wa minal laili. Artinya apa? Sudah saatnya ketika kita sudah bagus,
maka secara otomatis kita akan mudah melaksanakan sholat tahajud. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada motivasi ketaatan dalam hati kita, ada banyak dorongan untuk melakukan kebaikan, sehingga apa yang terjadi, ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga kita dibangkitkan atau ditampilkan di dunia ini menjadi orang-orang terpuji, terpandang, dan di akhirat juga terpuji. Ya, para hadirin pendengar setia RRI Serui dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Namun pada dasarnya orang yang qiyamul lail itu pasti bersih hatinya. Ya, mudah-mudahan juga ibu-ibu majelis talim ya. Apalagi bulan Ramadan ini, telinga dijaga, mata dijaga, utamanya mulut dijaga. Masya Allah ya Bu. Ya, demikian tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, berkahi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis tadi, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil kita dengan mengikuti pola seperti ini. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Ustadz mengenai keutamaan sholat malam di bulan Ramadan berkaitan dengan qiyamul lail yang menguatkan hati dan membersihkan hati. Dan sholat malam ini pula juga adalah salah satu bentuk kemuliaan bagi seorang muslim. Baik ibu-ibu, majelis taklim Miftahul Khori, dari penjelasan atau tausiah dari Pak Ustadz, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan untuk dua penanya dulu. Yang pertama, baik, silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana mengelola hati agar kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat malam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang untuk selanjutnya, silahkan Ibu, bisa berdiri, langsung perkenalkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddua Ahmad. Pak Ustadz, kita sama tahu bahwa Rasulullah selalu melaksanakan sholat malam. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara Rasulullah melaksanakan sholat malam di malam Ramadan, di bulan Ramadan? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dua penanya dari Ibu Milawati dan Ibu Syamsuddua Ahmad yang menanyakan bagaimana mengelola hati untuk dimudahkan melaksanakan qiyamul lail, dan bagaimana cara Rasulullah untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, silakan Ustadz, langsung dijawab. Masya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Ini mengolah hati. Ya, hati ini itu dalam tubuh seperti pemimpin ya, seperti pemimpin. Nah, secara otomatis tangan ini adalah ya bawahan. Kalau kita melihat ayat tadi terkait dengan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Ya. Terkadang kita ini lupa ayatnya la'allakum tashkurun ini.
ketika kita memiliki tangan, yang mana sebelumnya kita ini sebenarnya tidak memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, lantas tangan kita ini melakukan kesalahan, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak ada pengaruhnya dengan hati. Namun ketika kita sudah memiliki ilmu, ya, sudah mendengar ini, ibu-ibu majelis taklim sekarang kan sudah mendengar, artinya sudah ada ilmu, maka otomatis tangan ini harus dipergunakan dengan baik. Nah, namun tangan ini bisa baik ketika ini pendengaran sebenarnya. Dari pendengaran, makanya penting untuk senantiasa pada bulan Ramadan ini ya ibu-ibu ya, ada ceramah tarwih, ada ceramah subuh. Nah, ini sebenarnya perlu digunakan. Ya, ada juga mengatakan wanita sholat di rumah ya. Sebenarnya perlu ditahu itu ilatnya. Kalau sudah hilang ilatnya, maka itu hilanglah larangannya. Ilatnya itu dilarang karena khawatir misalnya tidak aman. Kalau di sini seru aman ya Bu ya. Alhamdulillah aman sekali ya, Masya Allah. Nah, artinya apa? Ketika seseorang ini mendengarkan, kalau di dalam misalnya di masjid ini ada juga ayat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dari awal ayatnya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Pentingnya kita senantiasa mendengar ya Bu. Kalau mau memperbaiki hati, banyak dulu mendengarkan nasihat agama ya. Insyaallah kata Al-Qur'an ini, kata asa di sini dalam tafsir katakan fa'asa fahiya wajibatun. Artinya hak kita ini pasti dikasih. Ulaika yakunu minal muhtadin, artinya seakan-akan bahwa orang yang senantiasa berada di dalam Al-Qur'an, orang yang senantiasa berada di dalam masjid untuk mendengarkan nasihat, apakah paham apa tidak paham, maka pasti mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk. Setelah itu di bulan Ramadan kita banyak melihat orang baik. Jadi mempergunakan lagi mata kita. Apalagi bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Sering mempergunakan mata ini untuk melihat Al-Quran. Maka mata ini mendapatkan pahala. Nah, di sisi lain pada saat membaca Al-Quran, telinga ini mendengar. Secara otomatis telinga ini mendapatkan pahala. Ditadaburi, dibaca artinya, hati ini mendapatkan pahala. Seketika itu hati mulai bersih dan mudah untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya Bu ya, tips-tipsnya la'allakum tashkurun. Intinya la'allakum tashkurun. Kalau ada perkataan ulama ya terkait dengan ini, la tufrikah ta'ah li'annaha barazat minka wafrahu biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Lalu beliau menjelaskan kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Ketaatan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbangga kata kita merasakan bahwa ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk ketaatan. Ya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ibu ya, bersihkan hati kita sehingga mudah untuk melaksanakan qiyamul lail. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Syamsudduha, Masya Allah namanya bagus sekali. Masya Allah ya. Terkait dengan bagaimana cara Nabi. Nah tentu kalau seperti begini kan masalah fikih ya. Masalah fikih. Kita tidak bisa mengambil hadis langsung merumuskannya. Tentu kita melihat bagaimana pandangan ulama fikih. Ulama fikih. Nah, kita bisa banyak melihat dalam kitab fikih sholat malam ya. Ya. Tata cara sholat malam itu. Ada yang memahami bahwa qoma Ramadan, seperti Syekh Al-Fauzan ini ulama Madinah pernah ditanya, bagaimana itu sholat tarawih? Karena sholat tarawih ini juga bagian sholat malam. Ya, betul ya Bu? Yang ditanyakan sholat malam ya? Ya. Jadi beliau mengatakan sholat tarawih ini itu tidak ada batasannya, itu beliau. Namun kalau kita melihat hadis itu ada mengerjakan Nabi 11 rakaat. Sayyidina Umar mengerjakan setelah wafatnya Rasulullah SAW mengerjakan 23 rakaat.
terserah ibu-ibu mau kerjakan berapa rakaat. Tapi hebatnya hadis di sini mangkoma. Koma tadi itu hubungannya dengan apakah kita ini membaca Al-Quran, menghidupkan malam. Makanya ada yang menerjemahkan kata koma Ramadan itu siapa yang menghidupkan bulan Ramadan. Apakah zikir, beribadah yang lain. Kalau misalnya ada pegawai yang tidak bisa ya membaca Al-Quran kan wajar. Karena setiap manusia ini kan tidak sama pekerjaannya ya Bu. Al-Quran memang mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Ya usaha manusia ini berbeda-beda. Maka fa'amma man a'ta boleh jadi pekerjaannya ya seluruh pekerjaannya yang halal ya itu yang membuatkannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jelas ya Bu. Jadi ini terkait dengan sholat malamnya Nabi ini ya kalau mau secara spesialis syadda mi'zaruhu. Nabi ini itu kalau akhir Ramadan itu menguatkan sarungnya. Bahkan Nabi ini diceritakan dalam hadis menangis. Memperbaiki wudhu lalu menangis pada saat sujud, ruku dan lain sebagainya itu menangis Nabi SAW itu kalau kita mau melihat ya. Semoga kita bisa menangis ya Bu, sholat tarawih bukan menangis karena panjang bacanya. Insyaallah saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Milawati dan Ibu Samsudin Ahmad berkaitan dengan tips untuk dimudahkan untuk melaksanakan Qiyamul Lail dan tata cara Rasulullah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Baik, mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya Ibu-Ibu, tapi karena terbatasnya waktu, jadi kita akhiri saja sesi tanya jawabnya. Dan terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Ibu-Ibu yang berkaitan dengan sholat malam di bulan Ramadan, sehingga untuk di salah satu dari sholat malam akan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang Islam dan Qiyamul Lail ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz yang telah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya bersama kami di sini di studio RRI, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair yang bersama-sama dalam partisipasi Risalah Ramadan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah selama berlangsungnya siaran di studio RRI, dan semoga Risalah Ramadan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI Serui dimanapun berada. Sebelum kita menutup Risalah Ramadan ini, izinkan saya untuk berpantun ya Ibu-Ibu, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Pergi ke kedai membeli makanan, Cakep. tiba di rumah terlupa santan. Cakep. Sampai jumpa lagi hadirin sekalian. Semoga acara ini dapat membawa keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat beribadah di bulan Ramadan. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Dan mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup Risalah Ramadan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.